Perkenalkan, saya Queenie Laila Zahra dengan NIM 2021530082 dari kelas B, Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan isi jurnal yang berjudul Pengembangan Model Kurikulum Akuntansi Berbasis Pendekatan Revolusi Industri guna memenuhi tugas mata kuliah dasar akuntansi yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan. Baik, langsung saja. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Industri 4.0 adalah integrasi kompleks mesin dan perangkat fisik dengan sensor dan perangkat lunak jaringan yang digunakan untuk memprediksi, mengontrol, dan merencanakan hasil bisnis dan sosial dengan lebih baik. Industri 4.0 juga dikenal sebagai industri cerdas, dianggap sebagai revolusi industri keempat. Industri 4.0 membuat manufaktur lebih efisien dan produktif. Alih-alih mengotomatisasi pekerjaan seluruh perekonomian, transfer bersih bekerja ke mesin dapat memperlebar kesenjangan antara pengembalian investasi dan tingkat tenaga kerja. Perubahan lingkungan teknologi mempengaruhi hampir setiap profesi, termasuk profesi akuntan, perlu dipersiapkan untuk perubahan ini. Karena perubahan lingkungan kerja yang cepat akibat perubahan teknologi, para profesional perlu memiliki keterampilan dan persyaratan kompetisi yang lebih spesifik sehubung dengan perubahan teknologi yang semakin meningkat. Berbagai perubahan yang diakibatkan oleh revolusi 4.0 telah mengarah pada koordinasi pekerjaan manusia, mekanik, pemrosesan, dan teknik di berbagai disiplin ilmu, termasuk akuntansi. Perubahan yang terjadi mengharuskan akuntan untuk mengubah cara mereka bekerja dan berlatih untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global melalui penggunaan komunikasi online dan penerapan teknologi cloud computing. Kurikulum akuntansi juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan revolusi industri 4.0. Akuntan di era digital perlu lebih serius mempersiapkan diri untuk memprediksi dampak teknologi dan perlu menguasai data non-finansial seperti data analitik, pengembangan IT, dan leadership skill. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, Departemen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendorong percepatan sertifikat akuntan IAI dan spesialisasi lulusan akuntansi sesuai standar kebutuhan industri untuk menciptakan lulusan yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan model deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tentang menjelaskan kondisi yang ada saat ini, atau bisa disebut juga dengan fenomena peristiwa atau deskripsi dari suatu peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Parameter pengukuran dan pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan topik industri 4.0 yang dikemukakan oleh Cambridge 2016. Parameter ini termasuk dalam kuesioner untuk pertanyaan terbuka dan tertutup. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan manajer menengah ke bawah tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk mengimplementasikan proses bisnis perusahaan. Subjek dalam penelitian kali ini adalah perusahaan manufaktur, perkebunan, dan perbankan. Data dari wawancara rinci dianalisis untuk ditransfer ke kurikulum akuntansi menggunakan referensi KKNI. Dan yang ketiga, terdapat hasil dan diskusi. Isu revolusi industri 4.0 dapat diatasi dengan menggunakan satu pendekatan dalam kurikulum. Artinya, 1. Dengan memasukkan materi baru ke dalam mata kuliah yang sudah ada. Dan 2. Dengan membuat topik baru. Topik terbesar terkait kurikulum RI 4.0 ada 4, yaitu 1. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server atau multi-server. Teknologi blockchain memungkinkan data yang dibuat oleh satu server dapat direplikasi dan diverifikasi oleh server lain. Blockchain menghilangkan kebutuhan untuk bergantung pada satu server, karena transaksi akan direplikasi ke seluruh jaringan.
Sifat jaringannya adalah peer-to-peer, dan pengguna blockchain juga dapat menghindari berbagai penipuan yang dapat disebabkan oleh perubahan data dan peretasan. Awalnya blockchain digunakan di sektor keuangan sebagai jurnal terbuka, terdistribusi, dan terdesentralisasi. Melalui blockchain, transaksi perantara akan jauh lebih efisien dibandingkan transaksi konvensional yang masih membutuhkan keberadaan perantara. Yang kedua ada big data, adalah kumpulan data besar dan kompleks sehingga sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Data ini biasanya tidak terstruktur. Yang ketiga, artificial intelligence adalah ilmu untuk merancang, membangun, dan mengkonstruksi mesin komputer atau program komputer agar memiliki kecerdasan seperti manusia. Ruang lingkup penelitian kecerdasan buatan mencakup banyak aspek. Kemampuan kecerdasan manusia seperti penalaran, pengetahuan, perencanaan, pembelajaran, pemrosesan bahasa alami, hingga kemampuan memanipulasi objek. Yang keempat, ada cloud computing. Merupakan perpaduan antara pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi pada suatu jaringan dan pengembangan berbasis internet atau cloud yang tujuannya untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer yang terhubung dalam waktu yang bersamaan. Teknologi komputer berbasis cloud system merupakan teknologi yang mengubah internet menjadi server pusat untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program tanpa menginstalnya dan mengakses informasi pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Topik RI Kurikulum 4.0 Akuntansi Keuangan dan Big Data. Yang pertama, data akuntansi dan tidak terstruktur diintegrasikan ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, estimasi nilai wajar diperoleh dari hasil analisis big data. 1. Auditing dan big data, menganalisis data terstruktur dan data tidak terstruktur untuk mengidentifikasi tren kebiasaan dan potensi anomali transaksi. 2. Akuntansi manajemen dan big data, ubah sistem kontrol dan pemantauan yang komprehensif. Yang ketiga, standar akuntansi dan big data. Standar akuntansi saat ini harus fokus pada data daripada kinerja pelaporan. Yang keempat, deteksi penipuan dan kecerdasan buatan. Dapat memproses akuntansi big data atau data terstruktur dan data tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat mengenali pola transaksi yang berpotensi terjadinya penipuan atau fraud. Yang kelima, deteksi kejahatan keuangan dan kecerdasan buatan. AI dapat belajar dari kesalahan dan kasus baru dengan sangat cepat sehingga dapat menghasilkan pola data keuangan yang mencurigakan seperti pencurian, pencucian uang, dan penggunaan rekening bank untuk terorisme. Yang keenam, pengurangan biaya dan kecerdasan buatan. AI yang diterapkan pada sistem pengontrolan akan mampu menghasilkan analisis pengurangan biaya dari proses analisis prediktif dan preemptive. Selain masalah di atas, masalah yang berkaitan dengan RI 4.0 adalah 1. Otomatisasi proses akuntansi transaksi seperti pembukuan, entry data, dan periode penutupan. 2. Artificial intelligence dan analitik lanjutan dalam audit dan penilaian risiko. Yang ketiga, robotic process automation untuk proses kerja yang membutuhkan pengelolaan data yang besar dan kompleks, monoton, dan berulang. Yang keempat, ilmu data dan pola pikir analitis. Yang kelima, teknologi terkenal, update perkembangan teknologi terkini. Yang keenam, pengetahuan bisnis dan wawasan industri. Yang ketujuh, perilaku dan psikologi. Berdasarkan pendapat beberapa responden, peran akuntan saat ini telah berubah sebagai berikut. 1. Karena proses otomatisasi, akuntan tidak lagi terkait dengan pekerjaan pengelolaan data transaksi, tetapi analisis yang menganalisis hasil data dalam bentuk laporan keuangan.
Yang kedua, menggunakan sistem terintegrasi seperti aplikasi SAP, berarti akuntan menggunakannya sebagai pengawas untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan valid dan dapat diandalkan, daripada menghubungi pemrosesan data transaksi. Perubahan ini membutuhkan keterampilan analitis dan kemampuan untuk memahami proses bisnis secara detail. Dari temuan di atas dapat disarankan topik yang terkait dengan RI 4.0 adalah 1. Topik Enterprises Planning karena meluasnya penggunaan alat ini. Yang kedua, topik Artificial Intelligence dapat dibuat dalam mata kuliah seperti sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan lain-lain. Yang ketiga, topik Big Data dapat dibahas dalam mata kuliah akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, dan lain-lain. Yang keempat, topik data analitik dapat dimasukkan dalam mata kuliah statistik bisnis. Selanjutnya, yang kelima, topik gudang data dan manajemen basis data harus digunakan sebagai mata pelajaran yang terpisah. Yang keenam, topik rantai blok harus digunakan sebagai mata pelajaran yang terpisah. Yang ketujuh, topik cloud computing bisa dimasukkan dalam mata kuliah SIA atau praktek SIA. Yang kedelapan, topik proses bisnis dapat dimasukkan dalam mata kuliah SIA. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kemajuan teknologi yang lebih dikenal dengan RI 4.0 telah menggeser peran akuntan dan perguruan tinggi perlu merespon secara cepat dan tepat, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan di pasar kerja. Perubahan kurikulum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menambahkan topik ke dalam mata kuliah yang ada dan membuat mata kuliah baru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.